warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Hestira, MPM 19160030, kelas PGSD 4A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara dan observasi pembelajaran seni rupa dan kerajinan kelas 4 sekolah dasar untuk memenuhi tugas individu mata kuliah pendidikan seni rupa dan kerajinan sekolah dasar yang diampu oleh Bapak Dian Andesta Bujuri SPD MPD. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pendidikan seni. Pendidikan seni adalah proses, cara atau usaha sadar yang terencana dan terkonsep yang dilakukan dalam rangka proses pengubahan sikap, tata laku, dan untuk menjadikan peserta didik belajar agar dapat mengetahui, memahami, dan mengaplikasikan suatu keahlian, membuat karya bermutu atau pengungkapan rasa keindahan yang menyajikan beberapa bentuk kreativitas. Pendidikan seni di sekolah dasar tidak hanya berfungsi sebagai sarana berkarya seni saja, melainkan sebagai sarana mengembangkan fungsi kognitif, sosial, emosional, motorik, dan kemandirian siswa. Seni rupa adalah cabang seni yang mengungkapkan gagasan dan perasaan manusia yang diwujudkan melalui pengolahan media dan penataan serta elemen-elemen desain yang hasil karyanya berupa objek konkret dilihat dan disentuh. Kerajinan tangan adalah suatu karya seni yang proses pembuatannya menggunakan keterampilan tangan manusia dan menghasilkan sesuatu yang cantik, indah, bernilai jual, dan bermanfaat. Lokasi observasi, saya wawancara dan observasi lokasi di SD Negeri 1 Olok Gading, Desa Kelurahan Olok Gading, Kecamatan Teluk Betung Barat, Bandar Lampung. Materi yang diajarkan kepada siswa kelas 4 SD Negeri 1 Olok Gading, pelajaran seni rupa dan kerajinan kelas 4 SD mencakup seni rupa dan seni musik, yaitu 1. Membuat rumah dari stik es krim, 2. Membuat kolase kupu-kupu dari daun kering, 3. Membuat mozaik dari biji-bijian, 4. Menggambar sketsa kerajin batik yang sederhana, 5. Mengenalkan alat musik daerah. Proses pembelajaran. Awal perencanaan, guru menggunakan bahan ajar berupa buku tematik kelas 4 SD. Guru memahami materi seni rupa dan kerajinan yang akan disampaikan kepada siswa sebelum proses pembelajaran dimulai atau daring melalui WhatsApp group. Dalam proses pembelajarannya, guru membagikan video link YouTube kepada siswa agar bisa dipelajari dan dipraktikkan di rumah. Pelaksanaan model, metode, dan teknik. Pada awal kegiatan, guru hanya membagikan video link YouTube melalui WhatsApp group kepada siswa, cara membuat sebuah karya rumah dari stik es krim, kolase kupu-kupu dari daun kering, dan membuat mozaik dari biji-bijian dan dipraktikkan di rumah. Lalu, hasil karyanya dikirim melalui WhatsApp group dan bisa juga dikumpulkan di sekolahan. Model pembelajaran yang digunakan guru yaitu eksperimen. Model pembelajaran eksperimen adalah suatu cara mengajar di mana siswa melakukan suatu percobaan tentang suatu hal dan mengamati prosesnya. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu metode pembelajaran demonstrasi. Metode pembelajaran demonstrasi adalah dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan, melakukan suatu kegiatan baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang disajikan. Teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam rangka mengimplementasikan suatu metode spesifik. Teknik pembelajaran adalah jalan, alat atau media yang digunakan dalam guru untuk mengarahkan kegiatan siswa ke tujuan yang diinginkan atau dicapai. Tahap pembuatan karya rumah dari stik es krim yaitu alat dan bahan yang digunakan 100 batang stik es krim, lem tembak, pisau cutter, gunting, penggaris, dan pulpen. Koran atau kardus.
Cara membuat rumah dari stik es krim. Membangun dinding yang pertama. Kumpulkan semua alat dan bahan yang diperlukan. Hamparkan koran atau kardus untuk alas karena akan menggunakan lem tembak. Bentuklah 4 buah segi 4 dengan stik es krim. Rekatkan stik lain sampai menutupi bingkai segi 4. Membuat atap rumah. 1. Buatlah bingkai awal. Ambil 3 buah stik dan bentuklah segitiga dengan cara menumpuk ujung setiap stik di atas satu sama lain. Yang kedua, letakkan sejumlah stik secara mendatar untuk membuat sisi atap pertama. Ketiga, letakkan set atap yang kedua. 4. Tutuplah bagian atap yang masih terbuka. Merakit rumah. Potonglah bagian yang akan menjadi jendela. Habis itu, kemudian potonglah dinding untuk membuat pintu. Rekatkan seluruh dinding. Pasanglah atap di bagian atas. Dekorasilah rumah menjadi stik es krim. Tahap membuat kolase kupu-kupu dari daun kering, yaitu alat dan bahannya. 1. Bingkai foto. 2. Buku gambar. 3. Spidol untuk menggambar pola. 4. Lem dan 5. Daun kering. Cara membuat kolase kupu-kupu dari daun kering yaitu 1. Siapkan buku gambar. 2. Gambarlah pola di kertas buku gambar menggunakan spidol. 3. Oleskan lem sedikit demi sedikit pada pola yang digambar. 4. Tempelkan daun kering pada pola yang telah dilem. Rekatkan sedikit demi sedikit agar rapi. 5. Setelah itu keringkan. Tahap membuat mozaik dari biji-bijian yaitu alat dan bahan. 1. Karton. 2. Tali. 3. Spidol untuk menggambarkan pola. 4. Pinset. 5. Biji jagung. 6. Biji millet. 7. Kacang hijau. 8. Kacang merah. 9. Biji bunga matahari atau kuaci. 10. Biji kedelai merah. Cara membuat mozaik dari biji-bijian yaitu 1. Buatlah pola gambar dari karton dengan menggunakan spidol. 2. Oleskan lem pada pola gambar. 3. Tempelkan biji-bijian dengan menggunakan pinset. Evaluasi. Evaluasi adalah salah satu cara atau sarana dalam proses untuk menilai apakah kompetensi yang dipelajari telah dipahami dengan baik atau tidak. Evaluasi merupakan proses penilaian pertumbuhan siswa dalam proses belajar mengajar. Pencapaian perkembangan siswa perlu diukur baik posisi sebagai individu maupun posisi di dalam kelompok. Hal yang demikian perlu disadari oleh seorang guru karena pada umumnya siswa masuk kelas secara langsung tatap muka atau jarak jauh daring dengan kemampuan bervariasi. Oleh karena itu, evaluasi sangatlah penting dilakukan oleh seorang guru untuk mengetahui tingkat kemampuan peserta didiknya sehingga bisa mengetahui tingkat pengetahuan peserta didik apakah sudah maksimal atau sebaliknya. Siswa tidak mampu menerapkan praktek pada saat guru memberikan tugas pendidikan seni rupa dan kerajinan. Analisis hasil wawancara dan observasi. Pembelajaran seni rupa dan kerajinan di sekolah dasar kelas 4 sesuai atau tidaknya pembelajaran seni rupa dan kerajinan yang diterapkan oleh guru dengan teori-teori pendidikan seni yang relevan dan perkembangan peserta didik, yaitu menurut saya teori-teori pendidikan seni yang diterapkan oleh guru sudah sesuai dengan materi peserta didik kelas 4 SD. Tetapi, materi yang dijelaskan oleh guru secara daring kepada peserta didik sebelum semaksimal mungkin berbeda dengan belajar secara langsung tatap muka. Belajar dengan seni rupa dan kerajinan merupakan metode untuk mendorong siswa untuk mempelajari dan mengekspresikan pemahamannya tentang materi pembelajaran melalui bentuk-bentuk karya seni. Pendidikan seni rupa dan kerajinan diberikan di sekolah dasar karena keunikan, kebermaknaan, dan kebermanfaatan bagi perkembangan peserta didik. Pendidikan seni didasarkan pada pendekatan belajar dengan seni, belajar melalui seni, dan belajar tentang seni. Belajar dengan seni berarti bahwa dengan mempelajari seni,
peserta didik mengembangkan pengetahuannya di luar bidang seni. Dalam belajar melalui seni, peserta didik dapat mengembangkan pengetahuannya melalui berkreasi seni. Belajar tentang seni berarti bahwa peserta didik diharapkan dapat mengembangkan pengetahuannya tentang seni itu sendiri. 4. Tantangan dan hambatan yang dialami guru dan siswa dalam proses pembelajaran seni rupa dan kerajinan ketika proses pembelajaran berlangsung tatap muka. Dari sudut pandang siswa merasa kesulitan dalam membawa peralatan dan alat bahan. Guru terlalu cepat dalam menjelaskan sehingga siswa merasa kesulitan dalam proses kegiatan praktik secara langsung. Dari sudut pandang guru, ada siswa yang tidak membawa peralatan alat dan bahan untuk praktik di sekolah. Yang kedua, keterbatasan buku, sehingga menyulitkan guru untuk memberikan atau mengoptimalkan pembelajaran berlangsung. Saat guru menjelaskan materi, ada siswa yang tidak memperhatikan guru saat menjelaskan, karena siswa asik sendiri atau suka bermain, sehingga dapat menghambat proses pembelajaran berlangsung. Tantangan dan hambatan yang dialami guru dan siswa dalam proses pembelajaran seni rupa dan kerajinan di masa pembelajaran jarak jauh daring. Dari sudut pandang guru, 1. Guru menggunakan aplikasi Zoom Meeting sebagai akses untuk mempermudah peserta didik dalam proses pembelajaran. 2. Mengenai pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran seperti Zoom Meeting, Classroom untuk mengantarkan materi dan tugas bagi siswa. Dari sudut pandang siswa, ada siswa yang tidak mempunyai HP atau handphone sehingga mempengaruhi dalam proses pembelajaran. HP tersebut milik orang tua. Yang kedua, lokasi rumah tidak terjangkau jaringan internet dan termasuk kuota internet. Yang ketiga, siswa hanya bisa melihat contoh dari video atau rekaman suara yang ada. Karena daring terkadang, siswa kurang mengerti penjelasan yang dijelaskan melalui video yang dikirim melalui WhatsApp group. Yang keempat, siswa kurang semangat saat melakukan praktik. Siswa merasa bosan karena kurang perhatian dari orang tua, sehingga siswa melakukan praktik sendiri di rumah tanpa bantuan orang tua. Kesimpulannya, pendidikan seni adalah proses, cara atau usaha yang terencana dan terkonsep yang dilakukan dalam rangka proses pengubahan sikap, tata laku, dan untuk menjadikan peserta didik belajar agar dapat mengetahui, memahami, dan mengaplikasikan suatu keahlian, membuat karya yang bermutu atau pengungkapan rasa keindahan yang menyajikan beberapa bentuk kreativitas. Pembelajaran seni rupa dan kerajinan di sekolah dasar ketika belajar secara jarak jauh daring, siswa memiliki tantangan dan hambatan seperti jaringan sinyal, kuota internet, HP milik orang tua. Menurut guru, lebih efektif ketika pembelajarannya berlangsung tatap muka, karena guru bisa mengamati tahap perkembangan siswa. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.